Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B5 MTrials dari kelas pemrograman berbasis mobile kelas B. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2024 10 10 2007. Saya Bagas Septian Jessica dengan NIM 2024 10 10 20 Kemudian saya Bintang Kunjung Wahyu, tim 2024 10 10 2088. Baik, itulah anggota dari kelompok kami. Nah, pertama sebelum masuk ke UI Figma, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi pada proyek kali ini yang kami buat. Proyek ini kami namakan MTrials karena aplikasi yang kami buat ini berhubungan dengan bahan-bahan material yang sehari-hari digunakan para mandor atau tukang bangunan untuk membangun sebuah bangunan. Nah, kami membuat aplikasi ini karena banyaknya keresahan-keresahan, yaitu di mana kalau ada seseorang atau ada sekelompok orang ingin membangun rumah, nah itu antara tukang, kan kadang ada yang beli sendiri, ada yang dipasrahkan sama tukangnya. Nah, di sini kami melihat ada tidak efisien, ada sedikit tidak efisien waktu di sini. Karena di mana misalnya nanti kita ingin membeli sesuatu atau bahan buat bangunan ini kurang. Nah, kita kan harus ke toko, terus masih harus dicek lagi di tokonya barangnya ada atau tidak. Nah, terus kalau tidak ada masih harus cari lagi. Nah, itu kan tidak efisien. Waktu itu bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, di sini kami menawarkan ini adalah pembelian bahan-bahan material itu secara online melalui aplikasi mobile. Nah, di sini mungkin akan menghemat waktu para pembangun rumah atau pembangun bangunan itu. Jadi di sini mereka cuma tinggal hanya masuk ke dalam sebuah aplikasi, ngecek stoknya masih ada apa enggak, nanti tinggal mencet-mencet, terus barangnya itu akan diantarkan langsung sampai kepada tujuan. Jadi menghemat waktu eh, mereka untuk pergi ke toko bangunan. Mungkin di sini masuk di UI Figma-nya, yang pertama itu ada splash screen di sini. Nah, terus ada di sebelah kanannya ada tampilan sign in, yang di dalamnya ada kita bisa memasukkan nomor HP, email atau password. Terus di sebelah kanannya lagi ada tampilan sync up untuk membuat akun untuk bisa menggunakan aplikasinya. Geser ke bawah sedikit ke tampilan home screen. Nah, ini adalah tampilan home screen ketika di mana kita berhasil melakukan login pada aplikasinya. Jadi di sini ada sapaan, good morning, terus dilanjut dengan username si akun, terus ada kategori-kategori bahan material apa yang disuguhkan. Di sini kebetulan tampilannya semen, terus di bawahnya itu juga ada beberapa navigasi bar yang bisa kita pencet-pencet nantinya. Terus di sebelah kanannya itu ada shopping cart, di mana itu adalah sebuah keranjang. Ketika kita udah meng-add satu barang, nanti akan masuknya di sini. Terus ada pop up by item kalau kita udah beli-beli apa di dalam tampilannya itu tadi. Terus ada menunggu konfirmasi pesanan, terus pesanan diterima. Samping kanannya sih ada. Nah, juga ada pesanan diterima di sini, terus tampilan history, tampilan favorit ya, hanya apa itu tampilannya. Terus bawahnya, nah di bawah ini adalah tampilan dari fitur Maps itu sendiri. Bawahnya lagi. Nah, di sini kita masuk ke tampilan profil, di mana
ya semestinya data-data di profil itu ada. Terus di sebelah kanannya lagi itu ada edit profile. Nah, di mana nanti kita ini bisa mengedit-edit di sini. Terus sebelah kanannya lagi itu ada address setting di mana kita bisa menyeting alamat kita, eh, alamat rumah atau alamat tempat yang barangnya akan mau dikirim kemana. Terus bawahnya lagi, nah di bawah ini ada delete akun, di mana misalnya kita sudah tidak ingin menggunakan aplikasi ini lagi, terus mau, ya kan ada kadang secure, takut datanya digunakan segala macam dan sebagainya, bisa menggunakan fitur delete akun di sini. Nah, di sini untuk GitHub yang untuk Figma-nya bisa dicek di link yang tampil di layar share screen ini. Bisa nanti kita jika teman-teman ingin melihat secara langsung di mana sih tampilan-tampilan aplikasi ini yang berada di Figma. Mungkin itu dari UI Figma-nya. Nah, jadi ini adalah GitHub yang telah kami buat dan kerjakan bersama-sama. Jadi di sini kami bukan mengumpulkan sih, jadiin satu apa aja yang dibutuhkan, terus file-filenya kita jadiin satu di GitHub supaya satu sama lain itu bisa saling mengakses file-filenya. Nah, terus di situ di atas github.com/bagas_sj/mtrials. Di situ jika teman-teman ingin melihat atau mengakses file-file dari mtrials ini yang ada di GitHub. Mungkin di GitHub itu aja yang bisa dijelasin. Mungkin di next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi kita secara langsung. Langsung saja kita share screen sebentar. Baik, kita akan buka aplikasinya. Pertama-tama di sini adalah ada tampilan splash screen. Kemudian akan menampilkan tampilan login. Di sini user dapat masukkan nomor HP ataupun email. Apabila user belum mempunyai akun, dapat melakukan registrasi atau sign up dengan mengklik tulisan sign up di bawah sini. Maka akan masuk ke halaman registrasi seperti ini. Baik, kita langsung saja login pakai email itu. Sebentar. Apabila ini passwordnya belum isi, ya, maka akan muncul alert seperti ini, password minimal 6 karakter. Kita masukkan saja. Itu juga berlaku ke username ya, apabila kosong dan juga ya apabila kosong. Kita langsung masuk saja. Kemudian akan tampil halaman home seperti yang telah ditampilkan di UI Figma tadi. Sini terdapat barang-barang apa saja yang dijual oleh toko-tokonya. Di sini menampilkan semen. Apabila user ingin membeli, maka langsung klik add, maka akan tampil seperti ini. Baik, apabila gitu, setelah saya di add, akan masuk ke chat di sini. Nah, setelah di chat ini, kita langsung aja klik buy. Maka akan tampil GPS dan juga menunggu konfirmasi. Di sini kita menunggu konfirmasi dari tokonya. Apabila telah dikonfirmasi dari tokonya, maka akan muncul tampilan pesan dikonfirmasi. Setelah pesan dikonfirmasi, kita klik OK. Nah, maka akan melakukan pengiriman. Kemudian ini adalah tampil apabila
pesanan telah diterima oleh kita. Kita klik OK, maka akan langsung ke tampilan home screen. Baik, fitur selanjutnya ada history. Di sini history ini menampilkan barang-barang apa aja yang telah kita beli dan juga ada kategori-kategori barang yang ada apa aja, semen, cat, dan juga kayu dan lain-lain. Kemudian fitur selanjutnya yaitu favorit. Di sini fitur favorit ini berfungsi untuk menambahkan item-item yang kita sukai, maka akan masuk ke menu favorit ini. Kemudian lanjut ke menu profile. Baik, di menu profile ini ada fitur yaitu address setting. Nah, untuk fitur address setting ini kita dapat menyeting alamat kita, alamat pengiriman. Seperti ini tampilannya. Kita back. Kemudian ada juga edit profile. Baik, tampilan edit profilnya seperti ini. Nah, di sini kita juga dapat mengedit foto profile, yaitu dengan klik ini edit profile fotonya, maka akan muncul fitur kamera seperti ini. Untuk dapat fitur kamera ini dapat berfungsi untuk mengambil gambar untuk profil kita. Kemudian ada fitur delete account apabila kita ingin mendelete akun ini. Kita klik saja, maka akan langsung ke home. Kemudian selanjutnya ada menu logout. Apabila diklik logout, maka akan langsung menuju ke tampilan login. Baik, sekian untuk demo aplikasi dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu implementasi materi-materi yang sudah diajarkan. Yang pertama itu implementasi navigasi. Untuk navigasinya itu sebenarnya di sini banyak, tapi saya tunjukkan satu aja. Yang saya tunjukkan ini ada di button navbar, di mana fungsi untuk navigasinya sendiri itu ketika diklik nanti akan diarahkan ke tampilan profile seperti yang sudah dicontohkan tadi. Yang selanjutnya itu ada implementasi stateful. Untuk widget stateful sendiri kami hampir di setiap page atau halamannya itu kami menggunakan widget stateful. Tetapi ada beberapa yang juga tidak menggunakan widget stateful. Selanjutnya itu implementasi bottom navigation bar. Di sini untuk implementasi bottom navigation bar itu ada untuk di tampilan tadi, contohnya saya kasih contoh pas di Figma. Nah, di Figma itu bagian bawah ini. Untuk tampilan bawah ini kodenya tuh ada di sini. Dimana kenapa di sini ada if else? Gunanya untuk mengubah warna icon dari si ya, untuk mengubah icon ketika icon itu diklik. Yang selanjutnya itu ada implementasi text file. Untuk implementasi text file sendiri di sini kami menggunakan form input, di mana di sini juga kita menggunakan validasi. Ketika form itu kosong, maka tidak bisa diisi. Maksudnya tidak bisa send in. Yang selanjutnya itu ada dialog. Untuk dialog itu tadi kita yang kami gunakan di aplikasi ini adalah yang pertama itu untuk di card.
Jika kami menggunakan dialog. Yang kedua itu ada ketika proses pemesanan, mulai dari menunggu pesanan, pesanan dikonfirmasi, hingga pesanan diterima. Itu menggunakan dialog. Dan juga ada di ketika delete akun, itu juga menggunakan dialog. Selanjutnya itu tampilan Google Map. Untuk tampilan GPS atau Google Map-nya itu kami menggunakan dua. Yang pertama itu ada di address setting, dan yang kedua itu untuk proses pengirimannya. Nah, yang terakhir itu fungsi kamera. Untuk fungsi kamera itu tadi ada di edit profile, di mana fungsinya itu untuk mengganti kamera, ngeganti foto profile dari si usernya. Nah, untuk implementasi fitur picker tidak kami gunakan karena tidak ada di aplikasi kami. Untuk widget-widget yang lain yang kami gunakan itu ada wrap, terus extended, text, column, container, dan ya widget-widget yang umum lah, yang sering digunakan di Flutter. Oke, untuk selanjutnya tentang permasalahan kendala yang dihadapin dalam mengerjakan proyek ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi mungkin kendala yang kami alami selama proyek pada kali ini tuh mungkin yang pertama waktu ya. Jadi di semester ini kami banyak sekali proyek yang harus kami kerjakan. Terus waktu-waktu dari proyek matkul 1 dan matkul lainnya itu juga saling berdekatan dan kejar-kejaran. Terus yaitu kami bingung gimana caranya ngebagi waktunya, soalnya kan dimana kadang materinya kami belum paham, terus kami mau melanjutkan ke pembuatan aplikasinya diterusin terbentur sama apa namanya apa sih materi yang belum diajarkan oleh dosen, jadi kami terbentur itu. Terus terakhir itu ada masalah kendala device ya, dimana ketika kebetulan saya sendiri yang mengalami ketika mau mencoba aplikasinya itu di handphone saya itu tiba-tiba nge-freeze atau nge-hang selama sejam, dan itu membuat rada panik. Terus ya mungkin kendala terbesarnya dari kami ini waktunya sih, karena yaitu tadi alasannya proyek-proyek yang banyak, terus deadline-nya kejar-kejaran antara matkul 1 dan matkul lainnya. Mungkin dari kami itu saja yang bisa kami sampaikan dari awal penjelasan proyek ini sampai akhir. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang dari presentasi proyek pada kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.